Presiden Joko Widodo saya sangat kenal. Presiden Joko Widodo berjasa bagi Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Saya sampaikan ke Pak Prabowo kontribusi Golkar ke Pak Prabowo, karena kita 15 dari 58%, maka kita kontribusi 25%, Pak Bu. Jadi kalau 25%, kalau bagi-bagi ya banyak-banyak sedikit boleh lah. Kalau yang kita sebut 5 itu minimalis. Tapi kalau dihitung proporsinya 25%, room masih banyak. Ya, sama. Terkait dengan jumlah, posisi, dan lain sebagainya, kita akan serahkan semuanya kepada Pak Prabowo. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto meminta jatah minimal 5 kursi menteri kepada Prabowo Gibran karena kontribusi Golkar di Pilpres. Erlangga Hartarto menyinggung kontribusi partainya untuk kemenangan Prabowo Gibran. Karena itu Erlangga meminta jatah kursi menteri minimal 5 untuk Golkar pada pemerintahan Prabowo Gibran. Kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Dalam beberapa bulan yang lalu, Mas Gibran dan saya dengan tokoh-tokoh yang dukung kita telah menjelajahi seluruh Indonesia. Memang kami bagi tugas, ada tempat yang kami tidak bisa sampai, Mas Gibran sampai. Ada juga yang dikerjakan oleh Mas Agus Gumiwang, ada yang oleh Pak Zulkifli Hasan, ada juga oleh Mas Agus Harimurti. Bahkan Presiden SBY pun turun dari gunung. Saya kaget waktu di GBK, Presiden Indonesia, Republik Indonesia, SBY, Presiden ke-6, jalan kaki, 7 km jalan kaki. Luar biasa penghormatan. Saudara-saudara sekalian, dengan dukungan rakyat, dengan suara rakyat yang sudah diberikan, mari kita menghadap ke depan. Ini ya, tengok ini orangnya, ini orangnya. Nggak dapat kemenangan di kami, nggak pernah kami menang, nggak ada keadilan sama kami. Kami mencari keadilan sama kami, nggak ada keadilan sama kami, Pak. Anak sekolah nggak bisa belajar, Pak. Ya, Bu, sabar, Bu. Iya Bu, nanti kita sampaikan Bu. Iya Bu, iya. Terlalu banyak dibohongi. Iya Bu, kita sampaikan sama ini ya Bu ya. Bu, bukan itu. Nanti kita sampaikan Bu. Kami masyarakat nggak bisa belajar, anak sekolah nggak bisa belajar, nggak proper.
Detik-detik poster emak-emak dirampas pas Pampres saat kedatangan Jokowi di Pasar Labuhan Batu. Masyarakat dan pedagang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo saat kunjungannya ke Labuhan Batu di Sumatera Utara pada 15 Maret 2024 lalu. Selain mengunjungi pasar di Labuhan Batu, Jokowi juga menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerimaan manfaat atau KPM di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu. Sedangkan dalam kunjungannya ke Pasar Labuhan Batu, para pedagang dan masyarakat begitu bersemangat mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Jokowi. Akan tetapi, salah satu warga yang berdiri di tempat yang paling tinggi dan membawa sebuah poster sembari berteriak minta bantuan. "Pak Jokowi, tolong kami!" teriak emak-emak sembari membentangkan sebuah poster. Dari video yang beredar di akun X Murtadawan 1 terlihat jelas detik-detik poster emak-emak direbut pas Pampres di depan Jokowi di Pasar Labuhan Batu. Begitu seorang ibu yang membentangkan poster, langsung salah satu pas Pampres mendekati dari belakang dan merampas poster tersebut. Dalam poster tersebut tertulis, "Kami mau sehat, tidak dicemari PT PPSP," di mana PT PPSP atau PT Pulau Padang Sawit Permai merupakan salah satu pabrik sawit yang mendapatkan penolakan dari warga Kelurahan Pulau Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Penolakan tersebut dilakukan oleh masyarakat karena lokasi pembangunan pabrik yang berdekatan dengan perumahan warga dan disinyalir menimbulkan banyak permasalahan, mulai kerusakan lingkungan hingga wabah penyakit yang berkepanjangan. Ibu yang membawa poster tersebut sontak berteriak kencang dan kondisi kunjungan Jokowi sempat terganggu dengan aksi itu. "Kami menunggu dari tadi. Kami ingin menyelamatkan kampung kami," teriak ibu tersebut. "Ini orangnya, kami minta keadilan, tidak ada lagi keadilan buat kami," tambahnya. "Tolong Pak, anak kami tidak bisa belajar Pak, mereka tidak bisa sekolah Pak," teriaknya. Para petugas juga ikut ambil bagian untuk mengamankan dan menenangkan ibu tersebut. "Iya Ibu, nanti saya sampaikan," bujuk salah satu petugas yang menggunakan safari dalam kunjungan Jokowi. Akan tetapi, ibu tersebut terus berteriak memanggil nama Jokowi yang melanjutkan kunjungan di Pasar Labuhan Batu. Padahal poster itu hanya menyuarakan harapan masyarakat sekitar pabrik PMKS yang terganggu oleh asap tebal pabrik yang menyebar ke sekolah dan pemukiman warga. Namun berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di istana saat ini. Belum juga KPU mengumumkan hasil pemilu 2024, Koalisi Indonesia Maju sudah saling klaim minta jatah menteri kepada Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan 5 kursi menteri diisi kader dari partai yang dipimpinnya pada pemerintahan periode 2024 sampai 2029. Golkar merasa pantas dapat 5 kursi menteri karena kontribusinya memenangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Airlangga terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo. Airlangga mengatakan, hal itu dikarenakan Golkar menang di 15 dari 38 provinsi. Karena kami, Golkar menang di 15 dari 38 provinsi, maka kami kontribusi 25%. Nah, kalau 25% bagi-bagi banyak sedikit, ya bolehlah. Kalau yang kami sebut 5 itu minimalis, kata Airlangga di Nusa Dua Badung. Dilansir pada Jumat 15 Maret 2024. Airlangga menyebut kontribusi Golkar memenangkan Prabowo Gibran Raka Buming Raka sangat maksimal. Dia berharap kadernya disediakan ruang menjadi menteri. Di Pileg 2024, suara partai berlogo pohon beringin tersebut juga moncer karena menang di 15 dari 38 provinsi.
Merespon itu, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengingatkan agar anggota Koalisi Indonesia Maju atau parpol pendukung Prabowo Gibran dapat menahan diri saat ini. Kamhar mengatakan demikian karena saat ini masih berlangsung proses rekapitulasi. Karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri, menunggu pengumuman resmi KPU, kata Kamhar pada Sabtu 16 Maret 2024. Menurut Kamhar, sah-sah saja setiap partai menyampaikan aspirasinya, termasuk Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet. Meski begitu, soal jabatan menteri lebih baik diserahkan kepada Presiden RI terpilih yang punya hak prerogatif. Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional Realcon Pilpres telah ditetapkan KPU pada 20 Maret mendatang, ujarnya. Kata Kamhar, Demokrat bakal taat azas dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung. Pada saatnya nanti, tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi, termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi, imbuhnya.